Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita jumpa lagi dengan Bapak Mahrus Ali, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari kita simak materi yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan mudah dan mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Amin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah self-control. Keren bukan? Pendidikan agama Islam kolaborasi dengan bahasa Inggris. Yang kedua yaitu think positive. Apa sih think positive itu? Oke, kali ini nanti kita akan bahas bersama-sama anak-anak. Yang ketiga adalah ukhuwah. Yang ketiga nih, rupanya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sering kita dengar ukhuwah, ukhuwah, dan ukhuwah. Tapi apa sih ukhuwah itu? Pengendalian diri, husnudzon, dan ukhuwah. Oke, untuk mengetahui secara mendalam, mari kita eksplor bersama-sama. Yang pertama adalah pengendalian diri, yang disebut juga tadi self-control. Populernya adalah pengendalian diri. Apa sih pengendalian diri itu? Pengendalian diri itu merupakan keinginan mengontrol diri sendiri dengan menempatkan diri pada posisi terbaik, yaitu mengerti apa yang baik dan mengerti apa yang buruk, yang harus dikerjakan atau harus ditinggalkan. Saya rasa kita semua sudah bisa memilah-milih mana yang baik dan mana yang buruk, serta mana yang harus kita kerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Selanjutnya, kita tahu banyak sekali orang terkuat di dunia ini. Bahkan banyak sekali orang yang mendapatkan piala emas, yang mendapatkan penghargaan dengan kekuatan tubuhnya. Tapi belum tentu mereka dapat mengendalikan dirinya atau dapat melawan hawa nafsunya. Seperti apa sih orang yang dapat mengendalikan dirinya atau melawan hawa nafsunya? Yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Inilah kekuatan yang ada dalam diri umat Islam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang kuat bukanlah orang yang kuat dalam bergulat, namun orang yang mampu mengendalikan dirinya tatkala marah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Baik, coba kita perhatikan anak-anak antara hati dan pikiran kita. Pikiran kita atau otak kita selalu mengajak pada kebaikan dan juga selalu mengajak pada keburukan. Mengajak hati kita untuk melaksanakan hal yang buruk, mengajak hati kita untuk melaksanakan hal yang baik. Contohnya, semisal tadi malam kita sudah berniat untuk berpuasa, begitu sampai pada siang hari, kita tidak sengaja melihat makanan, minuman yang begitu segar. Nah, kalau otak kita tidak dapat mengendalikan hati kita, maka hati kita akan hancur anak-anak. Begitu juga sebaliknya. Sebab anak-anak kita harus dapat mengendalikan diri kita atau mengendalikan nafsu kita, agar kita tergolong orang yang mampu atau tergolong orang yang bisa menghindari kenikmatan sesaat
demi mendapatkan kebahagiaan jangka panjang yang kekal nan abadi, yaitu kebahagiaan di akhirat. Oke. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu al-Bukhari. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu an melaporkan bahwa seorang pria berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nasihatilah saya." Nabi berkata, "Jangan marah." Pria itu bertanya sama, lagi dan lagi. Dan Nabi mengatakan dalam setiap kasus, jangan marah. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 137. Selanjutnya anak-anak, jurus pengendalian diri. Jurus pengendalian diri, nah ini. Jadi dalam mengendalikan diri kita atau mengontrol nafsu kita, ini juga ada jurusnya anak-anak, yaitu versi Naruto dan Sasuke. Tapi kali ini dijelaskan jurus yang pertama. Yang pertama adalah mengendalikan diri dengan menggunakan prinsip kemoralan. Setiap agama pasti mengajarkan kita tentang kemoralan. Misalnya tidak mencuri. Ini merupakan suatu moral. Tidak membunuh. Bahkan di dalam sebuah hadis dan di dalam Al-Quran pun juga dijelaskan. Tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri. Kalau bukan barang milik kita sendiri, tidak boleh kita ambil, tidak boleh kita gunakan. Kenapa? Itu artinya kita sudah mencurinya. Lagi-lagi membunuh. Dalam hal membunuh ini juga sudah dijelaskan, dicontohkan, yaitu Habil dan Qabil. Membunuh orang di dunia, membunuh satu orang di dunia, ini diibaratkan membunuh seluruh manusia atau seluruh orang yang ada di dunia. Kemudian tidak menipu anak-anak, tidak berbuat bohong. Ya. Kemudian suatu hal lagi yang sering kali kita jumpai yaitu mabuk-mabukan. Ini sama sekali bukan prinsip kemoralan kalau kita melaksanakan atau meminum minuman keras, meminum minuman khamr, ya, mabuk-mabukan, sering kali kita jumpai. Jangan sampai kita mendekati yang namanya khamr. Jangan sampai kita mendekati minum-minuman keras ini. Akan merusak diri kita, akan membuat fasid pada tubuh kita, terutama adalah otak kita. Dan juga tidak melakukan tindakan asusila, anak-anak. Jurus yang kedua ini yaitu pengendalian diri adalah dengan menggunakan kesadaran. Jadi rasa sadar yang ada di otak kita, di akal pikir kita harus kita gunakan. Kita sadar saat suatu bentuk pikiran kita, perasaan kita yang positif ataupun negatif itu muncul, sehingga kita tidak dikuasai perasaan tersebut. Makanya anak-anak, setiap kali kita melangkah, setiap kali kita melakukan sesuatu, kita harus lakukan dengan cara sadar agar kita menjadi orang-orang atau tergolong dengan orang-orang yang baik. Yang ketiga, yaitu jurus ketiga, dengan perenungan. Saat kita sudah benar-benar tidak kuat, otak kita, pikiran kita meledak karena dikuasai oleh emosional kita. Saat marah besar, coba sedikit kita renungkan. Tanyakan pada diri kita sendiri. Pertanyaannya misalnya, apa sih untungnya saya marah?
Apakah benar reaksi saya seperti ini? Jadi kita renungkan. Jangan setiap kali kita melakukan sesuatu atau tindakan, kita tidak pernah merenungkannya, tidak pernah memikirkannya. Jadi itu merupakan suatu hal yang salah. Syair Arab juga sudah menyampaikan, fakir qabla an taksim. Berpikirlah, renungkanlah apa yang hendak kita lakukan. Begitu anak-anak. Yang keempat, yaitu dengan jurus kesabaran. Jadi begitu emosional kita naik, emosi kita turun, timbul, tenggelam lagi, datang lagi, dan pergi. Seperti halnya apa yang ada di pikiran kita. Saat emosi bergejolak, sadari bahwa ini hanya sementara. Usahakan tidak larut dalam emosi dan gunakan kesabaran dengan baik. Innallaha ma'as sabirin. Kita ingat, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari saat ini bisa menjadi motivasi, bisa menjadi inspirasi buat anak-anak. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan bermanfaat pula, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang baik. Astaghfirukum ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.